Pernah kepikiran gak sih, gimana ceritanya produk yang baru aja kalian lihat di iklan, tiba-tiba udah bisa ada di depan pintu rumah kalian cuma dengan beberapa kali klik? Nah, di zaman sekarang ini, punya produk yang bagus aja tuh nggak cukup. Kunci suksesnya sering banget ada di cara produk itu sampai ke tangan kita. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia dapur dari dunia pemasaran digital, yaitu soal saluran distribusi dan logistik. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari basicnya dulu. Apa itu distribusi di era digital? Terus, kita akan bedah dua model bisnis utama. Jualan di marketplace lawan jualan langsung atau D2C. Habis itu, kita lihat strategi canggih yang menggabungkan semuanya. Namanya omnichannel. Nggak luka, kita juga akan intip seberapa penting peran logistik. Dan di akhir, saya punya tugas analisis buat kalian. Siap ya? Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, kalian punya produk paling keren sedunia. Tapi nggak ada orang yang bisa beli dengan gampang. Sia-sia kan? Nah, disinilah peran super penting dari saluran distribusi digital. Memastikan produk itu bukan cuma bagus, tapi juga gampang banget dijangkau sama konsumen. Jadi, apa sih sebenarnya saluran distribusi itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak jalan tol buat produk. Jalan yang membawa produk itu dari pabrik, langsung luncur ke keranjang belanja online kalian. Ini jembatan yang menghubungkan produsen sama kita-kita, para pembeli. Dan coba lihat deh perubahannya di slide ini. Dulu, jalurnya tuh panjang dan berliku. Lewat distributor, agen, baru ke toko. Lama. Sekarang, wus, internet memangkas semua jalur yang ribet itu. Produsen bisa langsung say hello ke konsumen lewat marketplace atau website mereka sendiri. Prosesnya jadi jauh lebih cepat dan efisien. Oke, di dunia online ini ada dua jalan tol utama yang bisa dipilih sebuah brand. Dan ini adalah keputusan yang gede banget. Apakah mereka mau nyewa lapak di mall digital yang udah super rame, atau mereka nekat bangun gedung sendiri? Yuk kita bedah satu persatu. Pilihan pertama, marketplace. Ini pasti kalian udah nggak asing lagi ya. Bayangin aja, Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Itu tuh kayak mall online raksasa. Semua penjual dan pembeli ngumpul di satu tempat. Platform ini nyediain semuanya. Tempat jualan, sistem bayar, sampai jutaan pengunjung yang udah siap belanja. Kenapa sih marketplace ini populer banget, apalagi buat bisnis yang baru mulai? Jawabannya simple, semuanya udah siap pakai. Mereka bisa langsung jualan ke jutaan orang tanpa perlu pusing mikirin cara bikin sistem pembayaran atau ngatur pengiriman. Udah kayak dapat paket all-in-one buat jualan online. Tapi, ya jualan di mall yang super ramai itu ada minusnya juga. Persaingannya ketat banget. Kadang sampai terjadi perang harga, banting-bantingan harga antar penjual. Terus, tantangan terbesarnya, susah buat bikin brand kita kelihatan beda. Toko kita jadi kelihatan mirip sama ribuan toko lain. Dan tentunya, kita harus bayar komisi ke pengelola mall-nya. Nah, sekarang kita lihat jalan kedua, Direct to Consumer, atau biasa disingkat D2C. Di model ini, brand gak lagi nyewa, tapi mereka membangun. Mereka bikin toko online eksklusif mereka sendiri, biasanya lewat website atau aplikasi resmi, dan jualan langsung ke konsumen. Nggak ada perantara. Di Indonesia, contoh suksesnya banyak banget. Coba deh pikirin brand kayak Erigo, Brodo, atau Button Scarves. Kalau kalian belanja di website resmi mereka, kalian pasti ngerasain bedanya. Setiap detailnya, dari desain website, cara mereka ngobrol, sampai email konfirmasinya, itu semua mereka banget. Pengalaman belanjanya jadi sangat personal. Terus, ngapain repot-repot bangun gedung sendiri? Jawabannya ada di sini. Kontrol penuh. Mereka bisa jaga citra brand mereka, bisa ngobrol langsung sama pelanggannya, bisa ngumpulin data konsumen buat inovasi produk, dan yang paling penting, keuntungan penjualannya lebih besar karena nggak dibagi-bagi. Tentu aja, jalan ini juga ada tantangannya. Membangun toko sendiri itu nggak gampang dan nggak murah. Biaya marketingnya harus besar, karena mereka harus datangin pengunjung sendiri. Belum lagi harus bangun semua sistem dari nol, mulai dari pembayaran sampai customer service. Butuh investasi dan tim yang jago banget. Jadi, kesimpulannya jelas banget ya, marketplace itu ibarat kita jadi penyewa di sebuah mall yang rame, fasilitasnya lengkap, tapi kompetisinya tinggi. Sementara D2C itu ibarat kita jadi pemilik gedung itu sendiri. Kebebasannya penuh, tapi tanggung jawabnya juga penuh. Dua strategi yang sangat berbeda. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau sebuah brand nggak harus milih salah satu? Gimana kalau mereka bisa ada di marketplace, punya website D2C sendiri, dan punya toko fisik? Terus semua itu terhubung dengan mulus? Nah, selamat datang di level selanjutnya, strategi omnichannel. Omnichannel itu bukan cuma sekedar punya banyak toko.
Kunci utamanya ada di kata integrasi. Pengalaman belanja kalian harus nyambung dan konsisten. Nggak peduli kalian lagi lihat produknya di Instagram, ngeklik di website, atau masuk ke toko fisiknya langsung. Semuanya terasa sebagai satu kesatuan. Contohnya gini deh, kalian lihat sepatu keren di aplikasi brand itu. Terus kalian cek, oh ternyata stoknya ada di toko dekat rumah. Kalian langsung beli lewat online tapi milih opsi ambil di toko, biar bisa langsung dipakai hari itu juga. Nah, perpindahan dari online ke offline yang mulus kayak gitu, itulah sihirnya omnichannel. Nah, setelah kita klik bayar dan transaksi berhasil, tugas brand belum selesai. Eits, jangan salah. Justru, babak yang paling krusial baru dimulai. Gimana caranya barang itu pindah dari gudang ke depan pintu rumah kita? Disinilah peran para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu dunia logistik. Dalam e-commerce, logistik itu jadi momen penentu kepuasan pelanggan. Pengiriman yang cepat, aman, dan bisa dilacak itu adalah segalanya. Perusahaan-perusahaan seperti JNE, JNT, atau Si Cepat, mereka inilah yang jadi ujung tombak, yang memastikan paket kita sampai dengan selamat dan bikin kita senyum pas nerimanya. Oke, teorinya udah kita bahas semua. Sekarang waktunya kalian yang beraksi. Saya mau kasih tantangan kecil buat kalian, yaitu menerapkan semua konsep yang tadi kita pelajari untuk menganalisis sebuah brand di dunia nyata. Tugasnya gampang kok. Pertama, pilih satu produk yang sering kalian beli online. Kedua, coba kepoin, produk itu dijual di mana aja sih? Ketiga, coba analisis, ini modelnya marketplace, D2C, atau jangan-jangan udah omnichannel. Dan terakhir, coba perhatikan, pas barangnya dikirim, mereka pakai jasa logistik apa dan gimana prosesnya. Jadi ingat ya, milih saluran distribusi itu bukan sekedar urusan teknis. Ini adalah keputusan strategis yang bisa menentukan sukses atau gagalnya sebuah brand. Ini semua tentang efektivitas pemasaran dan yang paling penting, kepuasan kita sebagai pelanggan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat bahan renungan kalian. Nanti setelah kalian analisis brand pilihan kalian, coba jawab. Menurut kalian, model distribusi mana sih yang paling pas dan paling efektif buat brand itu? Dan kenapa? Gak ada jawaban benar atau salah. Oke, selamat menganalisis dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.